Selamat siang Pak Bayu, perkenalkan saya Gisela Alisha Lalawan dari kelas LF21 jurusan Manajemen. Siang hari ini saya akan mempresentasikan materi sesi keempat yaitu Natural Language Processing atau NLP. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang yang pertama adalah pengenalan NLP, yang kedua adalah analisis teks, dan yang terakhir adalah generasi teks. NLP adalah bidang ilmu yang mengajarkan komputer untuk memahami dan menginterpretasikan bahasa manusia. NLP memungkinkan komputer untuk yang pertama memahami konteks dan makna kata serta kalimat, yang kedua adalah mengenali berbagai bahasa dan ekspresi informal, dan mendeteksi emosi dalam teks. Natural Language Processing atau NLP ini memiliki dua komponen utama, yaitu yang pertama adalah Natural Language Understanding atau NLU dan Natural Language Generation atau NLG. Natural Language Understanding atau NLU adalah cabang dari NLP yang berfokus pada bagaimana mesin memahami teks atau ucapan manusia. NLU bertujuan untuk mengubah bahasa manusia menjadi representasi yang bisa dipahami oleh komputer. Tantangan dalam NLU yang pertama itu adalah ambiguitas makna. Kata atau kalimat bisa memiliki beberapa arti tergantung pada konteksnya. Yang kedua adalah sinonim dan variasi bahasa. Kata yang berbeda bisa memiliki makna yang sama. Yang ketiga adalah bahasa informal dan slang. Banyak kata yang digunakan dalam percakapan sehari-hari tidak sesuai dengan aturan bahasa baku. Yang keempat adalah referensi konteks. Memahami siapa atau apa yang sedang dibicarakan dalam suatu teks atau percakapan. Teknik dalam NLU ini yang pertama itu ada Name Entity Recognition atau NER untuk mengidentifikasi nama entitas seperti nama orang, lokasi, atau organisasi dalam teks. Yang kedua itu adalah Part of Speech Tagging atau POS Tagging untuk menentukan jenis kata dalam suatu kalimat. Yang ketiga adalah Dependency Parsing, yaitu untuk memahami hubungan antar kata dalam kalimat. Yang keempat itu adalah sentiment analysis untuk menganalisis emosi atau opini dalam teks. Dan yang terakhir itu adalah topic modeling, yaitu untuk menentukan topik utama dari suatu dokumen atau artikel. Contoh implementasi dari NLU ini ada Google Assistant yang memahami perintah suara, kemudian ada Siri yang bisa mengenali pertanyaan pengguna dan memberikan jawaban yang sesuai. Kemudian ada sistem chatbot yang bisa memahami dan merespon pertanyaan pengguna secara otomatis. Kemudian komponen NLP yang kedua itu adalah Natural Language Generation atau NLG. NLG ini adalah proses di mana komputer menghasilkan teks atau ucapan dalam bahasa manusia berdasarkan data atau informasi yang ada. NLG adalah kebalikan dari NLU. Jika NLU mengubah bahasa manusia menjadi sesuatu yang bisa dipahami komputer, NLG mengubah data yang sudah dipahami komputer menjadi teks atau ucapan yang bisa dipahami manusia. Kemudian tantangan dalam NLG, yang pertama itu adalah menjaga konsistensi dan koherensi. Teks yang dihasilkan harus logis dan mudah dipahami. Yang kedua adalah pemilihan kata yang tepat. Pemilihan kata harus sesuai dengan konteks. Kemudian yang ketiga adalah pembuatan kalimat yang alami. Struktur kalimat harus menyerupai cara manusia berbicara atau menulis. Kemudian selanjutnya adalah teknik dalam NLG. Yang pertama itu adalah template based generation, yaitu menggunakan template atau pola tetap untuk menghasilkan teks. Yang kedua adalah rule based system, yaitu menggunakan aturan tata bahasa dan logika tertentu. Yang ketiga adalah statistical method, yaitu menggunakan model statistik untuk menghasilkan teks. Yang keempat ada deep learning based NLG, yaitu menggunakan model seperti GPT-4, T5, dan BERT untuk menghasilkan teks yang lebih alami. Contoh implementasi NLG, yang pertama itu adalah chatbot yang bisa menjawab pertanyaan dengan bahasa yang alami. Kemudian ada pembuatan laporan otomatis dalam keuangan dan jurnalisme. Contohnya itu adalah laporan cuaca dan laporan keuangan. Yang ketiga itu adalah pembuatan caption otomatis untuk gambar atau video di media sosial. Yang keempat ada
generasi teks otomatis untuk permainan video atau interaksi dengan AI. Kemudian bagaimana NLU dan NLG ini bisa bekerja bersama? NLU dan NLG biasanya bekerja secara bersamaan dengan sistem AI yang membutuhkan pemahaman dan pembuatan teks secara otomatis. NLU akan menganalisis input bahasa manusia, sedangkan NLG menghasilkan respon yang sesuai dengan bahasa yang alami. Kesimpulannya, Natural Language and Understanding atau NLU ini memungkinkan komputer untuk memahami bahasa manusia, sedangkan NLG atau Natural Language Generation ini memungkinkan komputer untuk menghasilkan teks dalam bahasa manusia. NLU dan NLG adalah inti dari NLP dan digunakan dalam berbagai aplikasi seperti chatbot, asisten virtual, penerjemahan mesin, analisis sentimen, dan banyak lagi. Mengapa NLP diperlukan? Natural Language Processing atau NLP ini diperlukan karena bahasa manusia adalah alat komunikasi utama yang kompleks, tidak terstruktur, dan penuh dengan variasi. Manusia menggunakan bahasa untuk berkomunikasi antar individu, berpikir dan mengekspresikan ide, membangun teori ilmiah, dan menjalin hubungan sosial. NLP memungkinkan komputer untuk memahami, menganalisis, dan menghasilkan bahasa yang alami dengan tujuan meningkatkan efisiensi, otomatisasi, dan interaksi antara manusia dan mesin. NLP ini diperlukan untuk yang pertama adalah akses informasi, seperti mesin pencari, sistem rekomendasi. Kemudian komunikasi antar bahasa atau terjemahan otomatis. Yang ketiga adalah analisis linguistik dan kognitif. Kemudian produk-produk yang berbasis NLP itu yang pertama adalah mesin pencari. Memahami maksud pengguna meskipun kata-kata yang digunakan itu tidak sempurna, contohnya Google. Yang kedua adalah asisten virtual dan chatbot. NLP digunakan untuk memahami perintah suara atau teks dalam bahasa alami, contohnya Siri, Google Assistant, dan ChatGPT. Kemudian analisis sentimen dan media sosial. Menganalisis opini dan perasaan pengguna dari teks positif, negatif, atau netral, serta memantau komentar dan ulasan pelanggan di media sosial untuk memahami tren dan sentimen publik. Contohnya itu ada Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, WhatsApp, dan sejenisnya. Kemudian ada terjemahan mesin, yaitu untuk menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa lain. Contohnya adalah Google Translate. Kemudian kita masuk ke analisis teks. Yang pertama itu ada analisis sentimen. Analisis sentimen adalah teknik dalam NLP yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan emosi, opini, atau perasaan yang terkandung dalam teks. Biasanya, analisis sentimen ini digunakan untuk menentukan apakah suatu teks ini memiliki sentimen positif, negatif, atau netral. Mengapa analisis sentimen ini penting? Yang pertama itu untuk memahami opini publik terhadap produk, layanan, dan merek. Yang kedua adalah membantu bisnis dalam pengambilan keputusan berdasarkan respon pelanggan. Yang ketiga adalah memantau tren media sosial untuk mengetahui opini masyarakat tentang suatu isu. Dan yang terakhir adalah mendeteksi ujaran kebencian dan spam dalam komentar online. Contoh penggunaannya, yang pertama itu adalah monitoring media sosial untuk menilai opini publik. Yang kedua adalah layanan pelanggan untuk memahami umpan balik pelanggan. Yang ketiga adalah riset pasar untuk mengidentifikasi preferensi konsumen. Yang keempat adalah ulasan produk untuk menilai kepuasan pelanggan. Contoh implementasi sederhananya, ChatGPT dapat digunakan untuk analisis sentimen dengan memberikan prompt yang tepat. Selanjutnya kita masuk ke generasi teks. Yang pertama itu adalah chatbot. Chatbot adalah program komputer yang dirancang untuk meniru percakapan manusia. Digunakan di layanan pelanggan, asisten pribadi, dan interaksi berbasis teks seperti ChatGPT. Yang kedua adalah pembuatan caption otomatis. Teknologi ini menghasilkan deskripsi otomatis untuk gambar dan video, digunakan dalam aksesibilitas media sosial dan e-commerce. Yang ketiga adalah terjemahan mesin. Teknologi ini menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa lainnya, didukung oleh AI dan dataset besar untuk meningkatkan akurasi. Dan ini lebih efektif untuk bahasa dengan dataset besar seperti Inggris, Spanyol, Prancis, dan Mandarin. Yang keempat adalah ringkasan otomatis. Teknologi ini mengubah teks panjang menjadi versi yang lebih ringkas.
berguna untuk situs berita, headline dan ringkasan, dan penelitian akademik yang dapat membantu peneliti menemukan artikel yang relevan. Dua metode utamanya yaitu yang pertama adalah attractive summarization, yaitu memilih kalimat utama dari teks asli, dan abstractive summarization, yaitu membuat kalimat baru yang tetap mempertahankan inti informasi. Kesimpulan dari materi ini yaitu materi ini tuh membahas dasar-dasar dari Natural Language Processing atau NLP, termasuk konsep utama, perkembangan teknologi, serta aplikasi seperti analisis sentimen, chatbot, terjemahan mesin, ringkasan teks. NLP ini memiliki banyak manfaat dalam berbagai bidang, mulai dari pencarian informasi hingga interaksi dengan asisten AI. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.